Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Pekalongan Fadia Arafi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya tahun anggaran 2023 hingga 2026. Orang nomor 1 di Kabupaten Pekalongan itu kini telah menghuni rumah tahanan negara, Rutan, KPK Cabang Gedung Merah Putih untuk 20 hari pertama hingga 23 Maret 2026. Kasus tersebut dibongkar KPK lewat operasi tangkap tangan, OTT, yang digelar KPK pada Selasa 3 Maret 2026 dini hari. Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya di lingkungan pemerintah kabupaten, Pemkab, Pekalongan tahun anggaran 2023 hingga 2026. KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan satu orang sebagai tersangka yaitu Saudari Far, ujar Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu. KPK menyebut 1 tahun setelah Fadia dilantik sebagai Bupati Pekalongan periode 2021 hingga 2025 dan kembali terpilih untuk 5 tahun berikutnya, Muhtarudin Ashraf Abu, Esh, yang merupakan suami Fadia sekaligus anggota DPR RI 2024 hingga 2029 bersama-sama Muhammad Sabik Ashraf, MSA, selaku anak Fadia yang juga anggota DPRD Pekalongan mendirikan perusahaan bernama PT Raja Nusantara Berjaya, RNB. Perusahaan itu bergerak di bidang penyediaan jasa yang turut aktif menjadi vendor dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan. Esh menjadi komisaris PT RNB, sementara MSA merupakan direktur periode 2022 hingga 2024. Pada 2024 lalu, Fadia mengganti posisi direktur PT RNB dari semula anaknya, Sabik, menjadi Rul Bayatun, Rul. Rul adalah merupakan pegawai sekaligus orang kepercayaan Fadia. Sementara Fadia yang menjabat bupati disebut menjadi penerima manfaat atau beneficial owner, BO, dari PT RNB. Adapun sebagian besar pegawai PT RNB merupakan tim sukses bupati yang ditugaskan untuk bekerja di sejumlah perangkat daerah, PD, Pemkab Pekalongan. Setelah 1 tahun beroperasi. Sepanjang tahun 2023 hingga 2026, PT RNB diketahui mendapatkan proyek pekerjaan pengadaan jasa outsourcing di sejumlah perangkat daerah Pemkab Pekalongan, ungkap Asep. Pada periode tersebut, Fadia melalui Sabik dan orang kepercayaannya diduga melakukan intervensi kepada para kepala dinas agar memenangkan PT RNB untuk pengadaan jasa outsourcing di sejumlah dinas, kecamatan, hingga rumah sakit umum daerah, RSUD, di Kabupaten Pekalongan. Meskipun ada perusahaan lain yang mengajukan penawaran lebih rendah, namun para perangkat daerah diharuskan untuk memenangkan perusahaan ibu. Hal itu berpotensi dapat menimbulkan kerugian keuangan negara. Bupati Pekalongan Fadia Arafi mengaku sedang bersama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi saat operasi tangkap tangan, OTT, KPK terjadi pada Selasa 3 Maret 2026 dini hari lalu. Hal itu disampaikannya menjawab wartawan saat sedang digiring petugas KPK di markas lembaga anti rasuah itu, Jakarta, Rabu 4 Maret 2026. Fadia telah berompi oranye sebagai tanda tahanan KPK terpisah. Ahmad Lutfi membantah pernyataan Fadia di Jakarta tersebut. Lutfi tak mengonfirmasi bahwa dirinya sedang bersama Bupati Pekalongan Fadia Arafi saat terjadi OTT KPK, enggak. Info dari mana? Ujar Lutfi. Pensiunan Jenderal Bintang 3 Polri itu mengaku tidak tahu menahu mengenai pernyataan Fadia yang disampaikan di gedung KPK, ditangkapnya dimanapun kami juga nggak tahu, kata mantan Kapolda Jateng itu. Sebelumnya, Fadia mengaku sedang bersama Lutfi saat diamankan KPK ketika penggerebekan ke rumah. Namun ia membantah tak ada OTT yang terjadi, hanya penggerebekan tanpa ada barang apapun yang diambil atau disita. Intinya saya tidak OTT, saya tidak ada barang apapun yang diambil. Dan pada saat mereka penggerebekan ke rumah, saya sedang sama Gubernur Jawa Tengah, itu saya tidak ada OTT apapun. Barang apapun demi Allah nggak ada, kata Fadia kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Terkait dengan pertemuannya, Fadia mengaku bertemu Ahmad Lutfi untuk izin tidak dapat mengikuti acara terkait program makan bergizi gratis, MBG. Bahas izin saya besok, Rabu, enggak bisa hadir acara MBG, ungkapnya. Fadia juga mengaku bingung dengan tindakan yang disebut OTT tersebut. Ia pun mengaku tidak ada OTT apapun dan tidak ada barang atau uang yang diambil atau disita. Jadi, saya tidak ada OTT apapun, dan barang serupiah pun.
Demi Allah nggak ada, ujarnya. KPK menggelar OTT tersebut pada Selasa 3 Maret 2026 dini hari di Semarang, Jawa Tengah. KPK menangkap Bupati Pekalongan Fadia Arafi beserta ajudan dan orang kepercayaannya. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.